Biasanya 1 jam cuma kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'zimi dan saya hormati Ibu Siti Muzayyarah SAG selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin, dan juga para wali komite Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tiryaqil aliyah wa bi'tahil baqil ihsan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Tentunya semuanya dengan niatan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di depan sumber kebahagiaan sebuah rumah tangga. Ya. Jadi titik beratnya itu kalau istri bahagia, suami bahagia, anak bahagia, pasti. Ya. Tapi kalau istri itu sudah baunya minyak kayu putih, ya, mukanya nggak senyum, baru ada salon pas di kepala, suami datang pasti suami itu juga pusing. Iya. Apalagi ketemu anak-anak ya. Anak datang pasti nanya itu, saking sayang ini anak tuh ya. Mama kenapa gitu ya? Bunda kenapa? Umi kenapa? Gitu. Makanya saya katakan bahwasanya saya berhadapan dengan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga ya ibu-ibu semua yang ada di sini. Ya. Maka disebutkan al-ummu madrasatun ummu. Maka ibu itu adalah madrasah yang paling utama. Nah ini saya tanya nih, ya sama-sama. Nanti kita interaktif loh Bu ya. Jadi apapun yang ibu ingin sampaikan, keluhkan, tanyakan aja kepada kami. Ya. Ini saya harus setel, harus menyeting ibu-ibu ini. Setelah nanti madrasah, setelah kita majelis ini, jangan sampai membawa apa? Jangan sampai membawa kesedihan, jangan sampai membawa kekhawatiran, ketakutan ketika masuk rumah.
Bisa nggak kira-kira? Saya yakin bismillah, insya Allah bisa. Ya. Maka para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ya. Nabi Muhammad SAW itu, ya, Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, contoh suri tauladan kita itu, ya, menyampaikan kepada kita semuanya, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang baik kepada keluarga. Dan saya sangat yakin berterima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang mengundang saya di sini. Ya. Sebenarnya tadi ingin saya bawa istri saya, sama anak saya juga saya ingin bawa. Tapi itu Pak, saya bilang sudah ada salon pas, sudah ada salon pasnya, ada bau minyak kayu putih, gitu kan? Ya. Jadi artinya sakit, ya, pengen saya bawa. Supaya apa? Supaya saya tidak hanya ceramah buat ibu-ibu saja, tapi saya memberikan nasihat juga kepada istri saya sendiri, gitu ya. Itu. Nah, mari para ibu semua wali santri, ini sebuah majelis, ya. Harapan kita setelah majelis ini selesai, majelis ini membawa surga ke rumah masing-masing. Maka Nabi Muhammad SAW, raudhatun min riyadil jinan. Majelis taklim itu, majelis zikir itu, ya. Majelis zikir dan majelis taklim itu adalah tamannya, taman dari taman-taman surga. Nah, saya berharap mudah-mudahan setelah kita majelis ini, ayo kita jadikan rumah kita setelah pulang ini, rumah itu menjadi surga juga buat kita. Ya. Rumah itu menjadi surga. Saat ini kita berada di surganya Allah. Raudhatun min riyadil jannah. Surganya Allah, kita ini berada di surganya Allah. Kenapa? Karena kita di sini tadi baca Asmaul Husna, tadi kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tadi kita berdoa kepada Allah. Nah, ini sudah menjadi taman surga. Selanjutnya bagaimana? Ayo kita bawa setelah pengajian ini, bawa ke rumah. Ya, bawa ke rumah. Surga itu kita bawa ke rumah. Kita sudah berapa banyak majelis-majelis taklim yang ada di Kota Balikpapan. Ya. Ya, harapan esensialnya, hakikatnya, kebenarannya adalah di majelisnya dia membawa surga, di masjidnya dia membawa surga, di majelisnya dia bawa surga, dibawa juga ke rumahnya. Dibawa juga ke rumahnya. Tadi yang bermamai, pagi tadi yang bermamai, Jawa kok banyak campur ya heterogen ya, gaduh-gaduh. Ya. Tadi yang merengut sama suaminya tadi pagi, oh nggak ada, pasti nggak ada di sini. Ya, ini majelis yang lain mungkin ya. Tadi pagi bermamai, cemberut, apalagi marah sama suami. Ya, atau kesel sama suami, ya. Kita ini WA ke suami, lama betul balasnya, tapi pasang status WA.
Iya enggak? Ya kan? Dalam hati, ya Allah, dia pasang status SW tapi ini WA saya kok nggak dibalas-balas. Apa nggak mau mamai di situ kan? Marah, kesel dan lain sebagainya. Nah ini. Nah oleh karena itu ibu-ibu semuanya yang ahli surga ini, setelah majelis ini, ayo datang ke rumah. Ya, kalau memang punya salah sama suami, minta maaf. Ketika punya salah tadi marah sama anak, elus kepalanya, cium jidatnya, peluk dia, katakan maaf nak. Maaf nak. Ya. Kalau sudah kita bina seperti itu, insya Allah keluarga kita akan menjadi apa? Baiti jannati. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kita lihat akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi sedang melakukan sholat. Ya, para hadirin, Nabi sedang melakukan sholat. Pada saat beliau sujud, ternyata Hasan dan Husain datang menghampiri Nabi pada saat sujud. Naiklah Hasan Husain ini di punggungnya Nabi. Naik di atas punggungnya Nabi. Tapi para sahabat ingin menegur si anak ini. Namun Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat kepada sahabat untuk tidak ditegur. Masya Allah. Ya. Ini Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, model kita, tauladan kita, suri tauladan kita. Ketika Nabi sujud, anak secucunya Hasan dan Husain menunggangi, punggungnya dinaiki. Padahal perkara sholat. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, apakah kita marahi anak kita ketika dia duduk di atas kepala kita pada saat sholat? Tidak. Kenapa dasarnya? Dasarnya itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka anak itu, para hadirin, kalau kita sholat nih, kita sholat misalnya, sholat di rumah, umur 5 tahun, 6 tahun, pasti dia duduk berdiri di samping kita, lalu dia coba untuk sujud, untuk takbiratul ihram, mengikuti kita. Betul nggih? Pasti itu. Kenapa? Anak ini pasti mengikuti apa yang dilakukan orang tua. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika.
Dan juga pernah terjadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berpidato di depan para sahabat. Ketika itu datang juga Hasan Husain larian di depan beliau. Ternyata apa yang terjadi? Terpeleset Hasan dan Husain ini. Ya. Hasan Husain terpeleset, lalu Nabi memberhentikan pidato beliau, lalu mengambil atau mendatangi Hasan Husain dan menggendongnya. Masya Allah. Ya. Nah, ini salah satu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa terapkan itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih ya, kita punya anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Anak yang belum balik tandanya apa? Dia tidak memiliki dosa. Tidak memiliki dosa. Kalau dia berdoa sama Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Pernah nggak kita ajakin, nak sini nak. Ayah ada uang 10.000 atau bunda ada uang 10.000. Nah ini, nah mama itu pingin sekali umroh. Karena kamu adalah anaknya mama, bisa nggak nak kamu minta doa sama Allah supaya mama bisa umroh? Akhirnya apa yang dilakukan anak? Anak akan berdoa, ya Allah, saya pingin mama saya diberangkatkan umroh ya Allah. Bu, pernah kayak gitu? Ada yang pernah? Gimana ibu? Mohon. Karena saya sering gitu. Oh ya, sering kayak gitu ya. Alhamdulillah jadi umroh. Belum. Terus aja pokoknya. Udahan aja ya Pak. Iya. Istiqomahkan aja seperti itu. Karena apa? Yang betul-betul tidak ada dosa ya hanya anak kita yang belum balik nih. Ya. Atau mau ditambah lagi doa, ya Allah lunaskanlah utang orang tua kami ya Allah. BTN belum selesai ya kan? Kreditan rumah belum, kreditan mobil, minta tolong sama anak. Ya kan? Tapi jangan alih-alih di situ nanti uang belanjanya dikurangi. Ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Pernah suatu ketika ada seorang kai, ya. Dan di situ ada seorang anak kecil dan juga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu datanglah Nabi Muhammad menghampiri anak kecil tersebut. Dipusut-pusut kepalanya sama Nabi Muhammad anak kecil tersebut. Dipusut-pusut kepalanya, dielus-elus sama Nabi Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Si kai yang berada di samping tadi para hadirin protes. Ya Rasul, selama saya hidup, ya berarti kai ini lebih dari 50 umurnya ya, kai namanya, kakek-kakek. Ya Rasul, selama saya hidup, saya tidak pernah mengelus cucu saya. Lalu apa balasan dari Nabi Muhammad SAW? Wahai kai, jangan sampai Allah itu mencabut sifat kasih sayang yang ada di dalam dirimu. Jangan sampai Allah itu mencabut rasa kasih sayang ada di dalam dirimu. Pada saat itu juga kai tersebut menyesal atas perbuatannya. Dia hampiri cucu-cucunya, dia elus-elus. Kan ada maknanya kita mengelus itu. Itu adalah bukti kasih sayang. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka
Saya kembali lagi, para hadirin, para hadirat, ibu-ibu ini adalah sumber kebahagiaan di rumah. Sumber kebahagiaan yang ada di rumah itu semuanya bersandar pada ibu-ibu. Tidak ada lain. Kita ingin mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka tolak ukur kita kepada siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kepada siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Lalu kepada siapa? Istrinya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa? Aisyah. Lalu kepada siapa? Siti Fatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Jadi jangan sampai kita ini jangan sampai kita ini tidak mempunyai ilmu bagaimana cara kita mendidik anak kita. Contoh, nauzubillah min zalik. Ada sebuah masjid yang sangat anti betul dengan anak-anak. Ada nggih? Anak-anak di situ ribut, ya langsung dicubit, Bu. Pernah saya lihat itu. Pernah kejadian ini. Anak-anak ribut itu didatangin sama pengurus ya, dicubit. Saya nggak tega, Bu. Beneran saya nggak tega. Saya juga ada di situ di masjid itu. Saya datangin orangnya. Yang cubit ini saya datangin orang. Saya tegur. Saya bawa keluar dulu, saya tegur. Saya kasih tahu, jangan sampai keras sama anak itu. Padahal dia sudah ke masjid saja, dia sholat saja, dia sujud saja. Ya Allah, itu luar biasa loh. Daripada mereka berada di rumah megang HP, Mobile Legends, FF dan lain sebagainya, mereka datang ke masjid saja. Itu luar biasa. Ini dicubit. Akhirnya apa yang terjadi? Saya juga salah negur dia. Besoknya nggak ke masjid lagi pengurusnya. Halo, nggak bisa. Nah ini dia ya. Nah oleh sebab itu, alhamdulillah kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetapkan anak kita bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin ini. Ya. Ada sholat duhanya, ada sholawatnya, ya. Ada zikirnya, membaca Al-Quran, kurang apa lagi di sini, Masya Allah. Ya. Maka kita harus support, kita harus dukung kegiatan yang ada di MI Al-Muttaqin ini. Ingat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis, Bu, ya, di dalam sebuah hadis, idza mata benu Adam, kalau misalnya anak cucu Nabi Adam itu meninggal mata, in qata amaluhu illa min sal, maka semuanya akan terputus. Semuanya akan terputus kecuali 3 perkara. 3 perkara. Illa min salasin. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Terus yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Terus yang ketiga adalah waladin sholih yad'ulah. Ya. Ada 3, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, 3 ini pertama adalah sedekah jariyah. Para hadirin, sedekah jariyah itu pakai ini harus banyak. Betul nggih? Sedekah jariyah kita harus punya uang, harus sugih dulu, baru bisa sedekah jariyah. Nah, setuju kan? Setuju nggak, Bu Haji? Harus banyak, harus emasnya banyak dulu ya kan? Ya kan? Sedekah jariyah harus pakai uang dulu, pakai harta dulu. Ah itu.
Terus juga sama. Habis itu apa? Ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu juga masuk sekolah bayar apa tidak? Bayar. Beli buku bayar apa tidak? Bayar seragam atau tidak? Sama. Need menggunakan fulus juga, menggunakan uang juga. Iya. Lalu yang terakhir apa? Anak soleh menggunakan uang apa tidak? Menggunakan uang apa tidak? Tidak terlalu banyak menggunakan uang. Bagaimana caranya? Orang tuanya harus menjadi teladan. Kalau orang tuanya menjadi teladan, insya Allah, ya, anak akan menjadi soleh dan soleha. Ya. Bagaimana mau jadi teladan? Sentuhan ke HP lebih banyak ketimbang kepalanya anak. Dielus-elusnya, ya enggak? Ayo. Memandang wajahnya anak. Ya. Memandang apa? Memandang HP lebih banyak ketimbang memandang wajahnya anak. Padahal salah satu yang akan berinvestasi yang sangat mahal harganya itu adalah anak. Kita semuanya sudah menjadi mayat. Ada yang apa hidupnya abadi di sini ada? Ada yang ibu hidupnya sampai 100 tahun. Insya Allah mudah-mudahan ya kalau ada ya. 100 tahun jarang. Paling 65. Ada yang umurnya lebih 65? Ada Bu. Ibu 65 tahun umurnya sudah? Oh, tadi angkat tangan. Oh gitu. Ya. Paling 70, 80. Maka harta yang paling mahal itu adalah anak. Ya. Harta yang paling mahal itu adalah investasi yang paling berharga ya anak. Alhamdulillah kita difasilitasi dengan MI Al-Muttaqin. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti setelah selesai ini, ya, sampaikan salam saya kepada anak panjenengan semuanya. Ya, mari kita ubah mindset kita yang tadi kita suka marah-marah. Ya, yang tadi kita suka mengatain anak bodoh lah. Apalagi kalau malas lah, apalagi bungul lah, apalagi nakal lah, apalagi itu dirubah. Jangan sampai seperti itu, jangan. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ada yang mengatakan anak kata-kata negatif. Tapi saya sarankan ini kata-kata kalau marah sama anak. Anakku, kamu anak pintar. Kamu anak soleh. Kamu orang kaya nanti nak. Umroh tiap tahun 10 kali. Kalau kayak gitu saya sarankan boleh Bu. Kalau marahnya kayak gitu. Tapi kalau mengatakan anak-anak nakal, bodoh, tambuk, bungul, saya tidak izinkan. Saya tidak izinkan. Ya. Ini nggak boleh. Tapi kalau ibu yang berkata seperti itu, yang baik-baik, saya yakin, ya, saya yakin, insya Allah itu menjadi doa. Malaikat lewat di situ diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat ngadu sama Allah. Wahai malaikat, ini ada ibu-ibu dari Al-Muttaqin Nina. Marah-marahnya luar biasa. Masa 1 tahun umrohnya sampai 10 kali buat anaknya. Masya Allah. Nothing impossible. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa merubah merubah diri kita mulai sekarang. Ibu-ibu adalah sumber kebahagiaan keluarga. Ya.
Bunda-bunda adalah sumber kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu jangan sampai bunda-bunda, ibu-ibu, wali santri, ya, jangan sampai cemberut, jangan sampai takut, jangan sampai khawatir. Kalau sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala alias rumah, jangan sampai. Tapi bawalah perubahan yang sangat baik, positif untuk keluarga kita. Ibu inilah sumbernya. Ibu ini adalah sumbernya. Nggih. Ngerti nggih insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Silakan nanti interaktif saja, kita tanya jawab. Silakan. Karena apa ya? Nanti malam juga ada yang mau curhat sama saya gitu ya ceritanya. Iya. Ada teman saya nanti malam sudah ngisi sudah booking lah artinya. Nanti malam jangan kemana-mana ya, saya pengen curhat dia bilang. Monggo silakan kalau memang ada waktu. Insya Allah nanti di asrama haji itu ketemuan di mana? Iya, habis jam 9-an dia mau curhat tentang keluarganya. Ya mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai firaq. Jangan sampai bercerai. Kalau memang ada solusinya, kembali lagi kita perbaiki sama-sama ya, untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Ayo ibu-ibu. Ayo. Boleh tanya semuanya. Berapa hal. Nah. Monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa anak orang tua, saya dengar dosa anak orang tua juga ikut menanggung dosanya. Kalau atau jika dosa orang tua, apakah anak juga ikut menanggung dosanya itu tadi? Dan bagaimana cara kita memohon atau meminta maaf kepada Allah agar meringankan dosa-dosanya orang tua yang sudah meninggal. Apakah dengan sedekah atau dengan perbuatan baik kita bisa meringankan dosanya orang tua yang sudah meninggal? Tadi yang jawaban kedua ya Bu. Sudah saya alhamdulillah tadi sudah saya jelaskan bahwa kita berdoa kepada orang tua itu meringankan, bahkan menghapus ya orang tua, dosa-dosa orang tua yang ada di kubur. Seperti itu. Ya kan? Kita ini orang tua kita sudah meninggal nih, Bu. Ya kan? Kita berdoa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Atau kita setiap malam Jumat mengirimkan surat Yasin, surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada mereka. Itu sampai kepada mereka. Nah ini kata Nabi Muhammad SAW yang tadi 3 perkara. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang berkata ini bukan saya. Siapa? Yang berkata adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin Bu, insya Allah sampai kepada itu. Terus selain doa apalagi Pak Ustadz? Yaitu mengunjungi keluarga-keluarganya, menyambung silaturahim kepada teman beliau, kepada kerabat beliau. Sambung silaturahim di sana. Nah ini salah satu bukti bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Begitu Ibu. Alhamdulillah. Tadi yang pertama apa tadi Bu? Dosa orang tua itu juga anak ikut menanggungnya. Anak ikut menanggungnya. Apakah dosa orang tua itu anak ikut menanggungnya? Ya. Kita lihat dari konteksnya dulu Bu, apa yang terjadi di dalam situ. Ya kan? Ketika anak sudah pernah menegur apa yang dilakukan
oleh orang tuanya dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang tidak menyakiti perasaannya, maka tidak akan dapat dia dosa dari orang tuanya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Kan kita lihat dulu nih konteksnya. Apa yang menyebabkan dosa orang tua itu anak ikut juga nanggung. Kan gitu ya. Ya kan kita dilihat diperhatikan oleh dua malaikat ini, apa dulu konteksnya, sampai mana. Tapi kalau anak sudah menegur dengan pelan, dengan memuliakan beliau, tidak dengan niat ingin menjatuhkan, ya kita tidak dapat dosa tersebut. Karena apa? Karena kita sudah menasihati beliau. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Paham nggih, Bu? Ya. Alhamdulillah. Nanti kalau memang silakan Ibu boleh japri ke saya atau bisa minta nanti nomornya ke saya terkait hukum-hukumnya apa. Saya takutnya nanti malah ada yang bermasalah atau ingin tanya tentang agama, dia tanyanya ke Mbah Google atau pakai AI. Ya kan? AI. Kadang ada yang salah itu nanyanya ke AI. Artinya apa? Disuruh ambil senjata, pergi ke sana Palestina ikut berjihad. Kan bahaya. Ya kan? Kan bahaya. Nauzubillah min zalik, seperti itu. Ya. Oke, alhamdulillah. Tetap semangat, insyaallah rahmatnya Allah kita dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Adakah bacaan doa-doa yang dibacakan untuk menjadi anak yang mendoakan anak menjadi anak yang soleh dan solehah? Bacaan doa. Oh iya, alhamdulillah. Ada doanya itu. Saya pernah buat stiker kalau tidak salah itu. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya. Ya Allah, pahamkanlah anakku ini agama, ya. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan beliau menjadi apa? Takwil, orang yang pintar, ya. Takwil seperti itu. Lalu kita juga bisa mendoakan kepada anak kita, Rabbana hablana minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Di dalam ayat Quran itu. Ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Sekali lagi, Rabbi habli minas solihin. Nah, itu paling mudah. Ya, paling mudah. Ya, silakan itu dibaca terus, Bu. Setelah habis sholat 5 waktu, silakan baca Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Apalagi pada saat mereka ingin tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, di situ sama-sama baca doa Rabbi habli minas solihin. Insyaallah menjadi anak yang soleh. Ya. Ya. Sekarang kan ya Allah, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Kalau kita lihat di internet, di Google, ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada yang Ibu pernah dengar ya? Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ya, sering-sering kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Alhamdulillah. Monggo silakan, ada lagi? Ibu, selanjutnya masih ada? Silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apa mau doa apa lagi gitu ya? Ya. Oke, terus ini perkara. Mohon maaf izin Bu Muzayyarah. Kalau memang anak kita belum balik, tapi tetap sudah kita ajarkan ini sholat. Ya. Anak kita umurnya 5 tahun, 4 tahun. Kita sudah wanti-wanti, sudah kita kasih pemahaman
kepada anak kita tentang sholat. Contoh, sudah nggak ada alasan lagi. Anak bangun jam 6, tetap harus kita perintahkan sholat, walaupun dia belum balik. Ya, harus. Ya, walaupun anak umur kita 4 tahun, 3 tahun, ayo ajak dia, bawa. Atau suruh suami sholat berjamaah subuh, angkat. Ya, karena kemarin itu kami dapatkan sebuah masalah, anaknya sudah umur 12 tahun, itu baru mulai. Ya, artinya apa? Baru mulai memberitahukan kepada anak tentang pentingnya sholat. 12 tahun. 12 tahun itu masuk SMP ya? SMP ya. Ketika SMP dia masuk, itu bebal. Ya, bebal, susah dikasih tahu. Tapi kalau sudah mulai kecil ini, umur 3 tahun, 4 tahun diajak, diangkat. Ya, jam 5 kita sudah bangun misalnya, angkat bawa ke masjid. Sudah dibiasakan. Ya, sudah dibiasakan. Kalau bahasa Jawanya itu begini. Bahasa Jawanya apa itu ya? Pepatahnya, Bu? Apa itu? Oh, iya. Ini bahasa Jawanya begini nih. Practice makes right, repetition make perfect. Ya, kita praktek itu baik, mengulangi itu lebih sempurna. Diulang-ulang terus, kita ajak anak kita sholat subuh berjamaah. Yang sudah besar terus, sampean jangan putus asa. Ya, anak saya Pak Ustadz umur 25 tahun. Ya, umur 25 tahun dikasih tahu tentang sholat. Susahnya Pak Ustadz. Kayaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Doakan Bu Haji. Terus, ya kan? Sudah doakan, terus kasih tahu dia juga, beritahu dia untuk sholat 5 waktu. Ya. Kalau malam juga datangin, dia sudah tidur nih, misalnya tidur di depan kita, dia tidur, minta sambil dibacakan di situ, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir, tetap kita harus berdoa, juga berikhtiar. Usahanya apa? Ngingatin terus, nak jangan lupa sholat, nak jangan lupa sholat. Karena apa? Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW pada saat menghadapi sakaratul maut, yang beliau ucapkan adalah sholat sebanyak berapa kali? 3 kali. Sholat. Ini Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sholat. Masalah diterima atau tidak diterima itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita terus belajar, ya, terus belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang lain. Ibu gatal pengen angkat tangan, silakan. Nah, ibu depan gatal ya. Angkat aja Bu, nggak apa-apa Bu, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ayo yang mau bertanya lagi. Ibu-ibu. Ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Monggo silakan. Lagi pesan lagi. Tadi anak itu masuk ke depan. Anak siapa tadi? Hasim. Dia masuk, dia jalannya seperti itu. Jalannya apa tadi? Apa? Ngesot. Masya Allah. Itu plus sudah buat kita. Ya, plus sudah buat kita. Wa'adibu akhlaqahum.
Nah, pesan Nabi Muhammad SAW adalah ajarilah adab buat anak kita. Itu plus sudah. Masa-masa kayak gitu tuh. Masa-masa kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6. Ajarin sudah. Mulai ajarin. Lewat depan orang tua bagaimana caranya. Ya. Saya kalau mampir ke kampung mana gitu, anak-anak kecil ngomongnya ya Allah. Iya. Ya ngomong binatang lah, astagfirullahaladzim. Ngomongnya aneh-aneh lah. Sudah biasa ya Pak. Hah? Dia kecil-kecil sih. Iya, kecil-kecil seperti itu. Nah, kalau ibu dengar seperti itu, anaknya seperti itu, cepat dikasih tahu, cepat langsung ditindak. Ya. Dengan cara apa tindaknya? Kasih tahu, diskusi. Jangan langsung pada saat itu langsung antam marah, langsung ambil cabai masukin pocong. Gak boleh, jangan dulu. Ya. Ini kurang efektif. Apa? Ketika kita marah ambil kayu langsung mukul kakinya, itu kurang efektif ternyata. Ngambil cabai langsung masukin apa? Cabai ke mulutnya itu kurang efektif. Lalu bagaimana caranya Pak Ustadz? Datangin dia, ayo nak duduk sini. Tanyakan apa yang membuat kamu sampai ngomong seperti ini. Siapa yang ngajarin kamu? Kita tahu nih, siapa aja teman-teman yang suka ngomong seperti itu. Ajak diskusi. Setelah itu apa? Tutuplah dengan doa, ya Allah, mohon dijaga anak saya ya Allah, jangan sampai terulang lagi pembicaraan yang negatif. Amin ya Rabbal alamin. Sudah. Jangan langsung dihantam pakai sapu, jangan dihantam pakai sambal. Ajak dulu dia bicara, berdiskusi, datangin cinta supaya dia juga dihormati. Seperti itu ya. Itu cara didik yang benar. Itulah caranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Monggo yang lain. Gak ada lagi kan Bu? Oke. Terakhir ya. Terus para hadirin, Bu, saya bercerita pengalaman, experience. Saya bercerita pengalaman salah satu jamaah saya. Jamaah saya. Dulunya jamaah saya ini dia tukang apa namanya? Ya, tukang judi. Tapi dia punya seorang istri yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ketika tahu sang suami ini berjudi, pulang ke rumah, ya, dan dia bawa hasil dari hasil judinya, itu nggak mau sang istri ini masuk dalam nasi, dalam makanan, dalam ini semua. Ditolak sama istrinya, jangan sampai yang haram ini masuk ke dalam keluarganya. Masya Allah. Itu ditolak semuanya. Jadi apa? Sandarannya itu pada istri. Kalau melihat suatu yang haram, yang dihasilkan haram, dihasilkan dari menzolimi seseorang, itu perisainya adalah istrinya. Ya. Jangan sampai 50 rupiah saja, 100 rupiah saja masuk beli ikan atau beli garam 100 rupiah. Artinya apa? Campur ke dalam makanan kita. Maka yang akan susah mendidiknya adalah ya kita sendiri. Karena apa? Haram itu, makanan haram itu masuk ke dalam makanan kita. Maka ketika itu campur dengan makanan kita dan dimakan sama anak kita, ya Allah, na'udzubillah min, ya. Maka apa namanya? Perlu proses pencucian diri, yaitu membersihkan diri kita dari harta yang haram. Nah ini, maka ibu, bunda-bunda, umi-umi semua yang hadir di sini, jenengan-jenengan semuanya adalah perisai. Jenengan adalah benteng
yang harus kokoh menolak yang haram dari suami. Harus itu. Dan alhamdulillah saat ini, ya, dengan keadaan jamaah saya seperti itu, alhamdulillah anak pertamanya diterima menjadi P3K, anaknya soleha, barusan dia melangsungkan pernikahan dan lain sebagainya, punya sudah hamil berapa bulan. Nah itu kan salah satu proses keluarga yang mendapatkan keberkahan, menangkal dari semua yang haram. Siapa foundernya? Siapa lagi kalau bukan jenengan semuanya, ibu-ibu semuanya. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nah itu, nah, ini sebagai pengalaman gitu ya, yang saya lihat di jamaah saya seperti itu. Dan terakhir lagi, jangan lupa saya nanti masukin video ini di channel saya. Alhamdulillah subscribernya itu sudah 900.000, nolnya dikurangin 3 gitu. Jadi 900 saja. Jadi mohon dukungannya untuk di subscribe, like, komen gitu ya. Nah, nanti saya tag juga beliau supaya yang nggak hadir bisa melihat video ini gitu ya, bisa menjadi bahan bahan pencerahan buat kita, keluarga kita, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu Bu. Lanjut doa nggih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.